saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam renungan pagi pada hari ini. Dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami mampu menangkap akan kebenaran-Mu, supaya hidup kami makin dibentuk, makin disempurnakan, sehingga hidup kami makin menyukakan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikannya, dan urapi hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus, kami semua siap mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari yang diberkati dan siap dengan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kembali saya bisa menyapa saudara dalam renungan pagi pada hari ini. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema, menghadapi Esau. Mari kita membuka Kejadian 33 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Saudara, di usia 40 tahun, Yakub pernah mengalami sebuah ketakutan yang begitu hebat. Dan itu sebabnya ia pergi meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Diakibatkan karena Yakub ini telah melakukan penipuan dan tipu daya. Karena ia mencuri berkat daripada ayahnya, yaitu Ishak, dari kakak sulungnya, yaitu Esau. Itu sebabnya Esau berjanji kepada dirinya setelah ia mengetahui peristiwa itu. Ia berjanji ketika nanti ayahnya meninggal, maka ia akan membunuh Yakub. Itu sebabnya Yakub sangat ketakutan, dan ia kemudian setelah dinasehati oleh ibunya, ia pergi ke daerah Padan Aram, ke rumah pamannya yaitu Laban, saudara ibunya. Dan selama 21 tahun, saudara, Yakub mengalami ketakutan dan ia bersembunyi menghindari kakaknya, yaitu Esau. Dan selama 21 tahun itulah Yakub bekerja keras. Yakub menjadi pedagang yang sukses, menjadi seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Dan luar biasa. Dan kemudian di usia yang ke-61, maka Yakub mau tidak mau, ia tidak bisa lagi menghindari Esau. Karena ketika ia harus kembali ke Beersheba, ia harus melewati daerah Seir, yaitu wilayah Esau. Dan konfrontasi itu tidak bisa lagi terhindarkan. Dan akhirnya Yakub mau tidak mau menghadapi kakaknya, yaitu Esau. Saudara, menarik sekali dari peristiwa ini. Bukankah kalau kita merenungkan bersama-sama, pada waktu itu Yakub dibayang-bayangi dengan apa yang namanya masa lalunya, karena ia memang telah melakukan sebuah kesalahan yang besar dalam hidupnya, dan ia begitu sangat gentar, takut menghadapi Esau. Nah saudara, siapakah Esau dalam hidup kita? Dan bukankah kita juga menghadapi Esau dalam kehidupan kita secara pribadi? Nah, berbicara tentang Esau, saudara, bukankah itu juga berbicara tentang apa yang namanya masa lalu? Kita menghadapi Esau dalam hidup kita. Kita menghadapi yang namanya masa lalu dalam hidup kita. Dan berbicara masa lalu, saudara, bukankah setiap kita tentu memiliki masa lalu, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Dan memang di antara kita tentu kita seringkali masih dibayang-bayangi dengan yang namanya masa lalu yang buruk, dengan yang namanya kehidupan di masa lalu kita yang penuh dengan dosa.
Namun saya memberitahu buat kita pada pagi hari ini, ketika kita harus berjumpa dengan yang namanya Esau, tanda petik, kita harus menjumpai yang namanya masa lalu. Mari pagi ini berdirilah dengan berani untuk menghadapi Esau. Berdirilah dengan berani untuk menghadapi masa lalumu. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yesus telah menebus kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus telah menebus kita dari segala dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Itu sebabnya mari hari ini jangan kita dikuasai dengan ketakutan. Jangan kita dikuasai lagi oleh yang namanya kecemasan dan kegentaran dengan segala masa lalu hidup kita, dengan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari hari ini ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap kehidupan kita di masa lalu sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Dan mari hari ini jadilah orang-orang yang berani menghadapi Esau. Jadilah orang-orang yang berani menghadapi masa lalumu. Sebab Anda sudah menjadi pribadi yang baru. Anda menjadi pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Darah Yesus sudah membenarkan hidup kita. Puji Tuhan, mari hadapi hari esok. Mari miliki sebuah harapan. Karena Kristus sudah membayarnya. Kristus sudah menebus setiap kita. Dan Anda menjadi pribadi-pribadi yang tidak perlu lagi takut menghadapi akan masa lalu. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.